Shalom, selamat pagi, selamat datang menikmati pada pagi hari ini. Mari sama-sama bersama hati kita memasukkan dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih, haleluya. Jadikan kami indah Tuhan di hadapan-Mu. Bentuk kami Tuhan lebih, perbaharui kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya Kepadamu, taat dan setia Kepadamu, Tuhan. Kami datang Tuhan pada hadirat-Mu ya Allah. Kami datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya Kepadamu, taat dan setia Kepadamu. Dari dalam hidupku
segenap umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Persembahkan seluruh hidup kami Terima Bapa, kasih Tuhan Yesus. menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk kami Tuhan, perbaharui kami Bapa. Terima kasih. Kenapa syikara ya Rabbi? Ini hidup kami, Terima kasih Tuhan. pakai kami jadi anak. Amin. Oh ya syikara ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Kami mau seturut kehendak-Mu. Ya. Kami mau seturut rencana-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah Tuhan semua pujian, sorak-sorai, Amin. tepuk tangan kami Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima setiap alunan musik kami Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, lawat setiap kami, Amin. jamah setiap kami. Ya. Kami percaya Tuhan ada mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Ada karya kemenangan dari Allah Yesus kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan buka ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan di akhir. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang menyalurkan firman Tuhan. Pengurapan Allah, hikmat, pewahyuan dari Allah. Allah berturunkan kepada hamba-Mu untuk memberkati seluruh jemaat pada pagi hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus berkarya dengan karya dan kuat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami buka dengan mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Anak sukacita. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Datanglah. Kembali kita akan bersyukur kepada Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur, kedalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan. Lihatlah Betapa baiknya Tuhan, baginya berrindu padanya. bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Bersyukurlah. Yes. Amin Tuhan. Bahwasanya yes Tuhan. Bersyukurlah. Bahwasanya selamanya masih setia. Datanglah kebaikan. Yes Tuhan. Pelatarannya dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berrindu padanya. Dan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah. Allah mengucapkan buat Tuhan. Oh, seperti yang tahu bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Seperti yang baik bahwasanya selamanya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Seperti yang baik Bahwasanya selamanya. kasih
Haleluya. Ya Tuhan. Satu pujian lagi buat Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak terpujian. Yang bermanfaat pemuji sang raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selama-lamanya manusia pada bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak terpujian. Bermanfaat pemuji sang raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selama-lamanya manusia pada bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Engkau bersyukur Tuhan, bahwasanya kasih setianya dari Tuhan untuk selamanya. Sama-sama katakan, Angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakimu melompat bagimu, selama-lamanya manusia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Makan dulu saudara. Mari sebentar kita musyawarahkan hati kita untuk kebenaran Tuhan pada hari yang ditampilkan. Mari kita datang lebih lagi dengan kerinduan kepada Allah. datang padamu, Allahmu yang maha kuasa, pujian
pada pagi hari ini Tuhan, ajar menjadi kami seperti seorang murid untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Ya, thank you. Untuk musik boleh stay aja ya. Boleh kunci D, dia aja ya. Saya lupa 2 tahun yang lalu sepertinya saya sempat ketemu sama Ibu Sri di satu pesta mama ulang tahun. Terus kita udah lama gak ketemu, terus ngobrol sebentar, terus kita tukar komunikasi sehingga berlanjut terus sampai Pak Matius sempat tawarin saya, Chandra boleh nggak sharing sesuatu di Theophila? Saya bilang, aduh saya belum siap. Saya bilang itu nanti aja deh. Saya bilang itu sampai berita itu tiba di saya itu di awal tahun ya Bu ya. Di awal tahun Ibu tawarkan itu, dan berarti saya bilang ya sudah waktunya untuk ngobrol. Karena buat saya GBI Theophila itu adalah story di mana saya seorang introvert, orang yang tidak senang bergaul. Buat saya hidup sendiri itu jauh lebih nyaman zonanya dibanding harus beribadah atau berkomunitas. Sehingga kelas 6 SD saya ingat sekali bahwa ada seorang teman kalau kenal sama Christian itu dia selalu jemput pulang saya setiap hari Sabtu. Sehingga saya dulu remaja ya ibadah kelas 6 SD, berarti sekitar 30 tahunan yang lalu ya. Sampai dengan saya merenung tadi pagi, saya bilang ini, Tuhan, saya mengenal Tuhan di sini. Saya mengenal pribadi-Mu di tempat ini. Terus kemudian saya juga menerima Yesus di tempat ini. Saya menikah lewat tempat ini. Saya dapat anak satu dan diberkati anak saya di tempat ini. Anak kedua pun diberkati di tempat ini. Saya bilang dalam hati, apa mungkin nanti saya meninggal, tempat ini akan memberkati saya. saya pikiran itu aja liar aja ya. Dan saya teringat, oh ternyata saya khotbah di gereja pun pertama kali di tempat ini. Jadi saya bilang, apakah ini sebuah message dari Tuhan bahwa memang kita itu selalu hidup butuh Tuhan. Tidak pernah kita bisa lepas dari yang namanya Tuhan. Dan puji Tuhan dan terima kasih buat Ibu Sri, buat Pak Matius, Pak Selman yang beri kesempatan saya untuk bisa berbicara di tempat ini. Dan hari ini saya nggak datang sendiri. Saya datang sama keluarga saya yang mungkin sebagian besar udah kenal lah ya. Istri, anak saya. Anak saya yang pertama ini lagi ngambil sekolah masak di Jogja, jadi dia nggak bisa join hari ini. Dan saya juga didampingi sama papa. Ya puji Tuhan dia masih bisa kesehatan. Dan saya juga tidak terlepas dari yang namanya penggemblengan rohani. Saya ada mentor rohani saya, Pak Yusuf dan Ibu Cynthia. Waktu saya terima 2 minggu yang lalu kali ya flyer itu, saya bilang, Bu, nggak salah ini evangelis Pak Chandra. Saya bilang saya belum evangelis loh Bu. Saya ini masih studi, saya masih sekolah di HITS, Harvest International Theology Seminary, ngambil S2 dan belum selesai. Saya bilang, aduh ini berat banget. Kata ibu, udahlah nggak apa-apa, udah terlanjur ditayangin juga. Ya sudahlah, oke lah. Cuma saya klarifikasi dulu ya, jangan sampai nanti panggil di luar dipanggilnya evangelis gitu ya. Saya belum sampai ke tahap itu. Nah, saya dikasih tema daripada tema bulanan ya, tema bulanan daripada gereja ini adalah kerinduan pada Tuhan. Kita sadar bahwa setiap manusia itu butuh yang namanya kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang diperlukan. Abraham Maslow bilang gini, kalau kita ngomong diagramnya, ada yang namanya kebutuhan fisik manusia. Ya, paling dasar sebelum nanti aktualisasi diri dan segala macamnya. Kebutuhan fisik manusia itu dia akan meraihnya
bagaimanapun caranya. Ya, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, itu adalah kebutuhan dasar. Ya, mohon maaf kata, kadangkala untuk memenuhi kebutuhan dasar ini mereka harus berbuat curang, mereka harus mencuri, mereka harus melakukan hal-hal yang negatif sifatnya. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan papan. Ya, jadi ada kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Kita diberkati, kita jalani kehidupan, kebutuhan itu dipenuhi. Berbicara tentang papan bukan berarti harus punya rumah juga. Kadang kebutuhan akan tempat tidur pun juga kita perlukan, ya entah dia di gubuk atau apapun, kebutuhan akan tempat tinggal itu dibutuhkan. Ya, kita mulai ada penghasilan, terus mulai bekerja, mulai dapat penghasilan kecil, kita bisa memenuhi kebutuhan primer ini. Dan kita diberkati satu lagi langkah. Ya, kita jadi mulai sekunder. Wah, mulai yang dulunya pakai bajunya, itu gambar bajunya bukan berarti baju kecil terus nanti gede, enggak. Mungkin dulu bajunya nggak bermerek, sekarang agak sedikit KW lah gitu ya kan. KW bagus lah, KW yang nomor 1 gitu. Nah, terus kebutuhan itu meningkat lagi menjadi kebutuhan tertier. Ya, kita yang dulunya pakai biasa KW, sekarang bisa pakai ganti ori. Ya kan, rumah yang dulunya mungkin ukurannya kecil, sekarang ukurannya besar. Ya. Tapi kita sadar bahwa setiap kita tuh butuh akan yang namanya kehidupan. Ya, nah tema yang diberikan hari ini adalah bertemu dengan Yesus adalah kebutuhan. Nah, sampai di mana pertemuan kita dengan Yesus? Ya, kita baca dalam kitab Yohanes pasalnya 6 ayatnya yang ke-35 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Suatu kali Yesus sedang berada di Galilea. Ya, dia berkhotbah di depan banyak orang yang mengikuti dia. Dia bertemu dengan banyak orang yang rindu akan Tuhan. Dan waktu saya baca daripada kitab Yohanes ini, dia memberikan banyak mujizat, kayak seperti memberi makan 5.000 orang, di mana 12 bakul disisakan, terus kemudian Yesus menunjukkan dirinya di atas, berjalan di atas air, kemudian orang-orang banyak datang kepada Yesus. Nah, orang yang datang itu kebanyakan ingin mencari kebutuhan yang namanya primer. Dia mencari kebutuhan yang namanya makanan. Dia mencari kebutuhan yang namanya sandang. Dia mencari hanya kebutuhan yang namanya papan. Dia datang kepada Yesus cuma mencari itu. Tapi dia lupa bahwa esensi dari kedatangan Yesus bukan cuma sekedar sandang, pangan, dan papan. Nah, jadi Yesus mengingatkan kepada orang-orang itu, nih, aku adalah roti hidup. Akulah yang akan memberikan kamu hidup. Dan orang-orang itu ya cuma datang ya karena pengen butuh makanan, mengikuti Yesus ya karena ingin dipenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ya, dia lupa pada esensi yang sesungguhnya tentang Yesus. Nah, berjumpa dengan Yesus adalah sumber daripada kehidupan. Kalau kita baca daripada kisah daripada seorang Samaria, waktu Yesus sedang berjalan mau meninggalkan Yudea menuju Galilea, dia melewati satu daerah yang namanya Samaria. Di situ ada satu sungai, ada sumur Yakub yang ditinggalkan oleh Yakub di sana. Dia beristirahat di sana sekitar pukul 12 siang. Dan hari itu ada seorang wanita datang ke sumur itu untuk ngambil air. Dia mau mengambil air terus bertemu dengan Yesus. Yesus bilang, "Beri aku minum."
Wanita itu bilang, loh, bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada seorang Samaria? Dia bilang gitu. Karena memang ada perbedaan derajat antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tapi Yesus lagi mau memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah air hidup. Dan dari situ wanita ini bertemu dengan Yesus dan dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang disebut sebagai Santa, ya, Santa Poti namanya. Dan dia memberitakan banyak kabar baik dan banyak orang-orang di sekitar situ mulai mengenal Kristus. Nah, dari situlah wanita ini memperkenalkan yang namanya Yesus. Dan dia bertemu dengan Yesus sendiri. Nah, apakah dengan kehidupan kita seperti itu? Apakah kita bertemu dengan Yesus sebagai suatu sumber daripada kehidupan? Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa Yesus berjumpa dengan Yesus itu adalah berjumpa dengan kasih yang sempurna. Kalau kita lihat daripada kehidupan Yesus, dia memberikan kepada kita tuh kasih yang agape. Kalau orang biasanya memberi kasih itu kepada orang yang ngasihi dia, benar ya? Ya. Orang yang berbuat baik, ya gue akan berbuat baik, benar ya? Kebanyakan orang akan melakukan hal yang seperti itu. Kasih yang dilakukan itu bersyarat. Tapi Yesus melakukan hal yang tidak bersyarat. Dia mengasihi kehidupan kita dengan begitu luar biasa. Nah, pernah ingat cerita di satu raja-raja, ada seorang janda di Sarfat bilangnya. Elia datang ketemu dengan dia bilang sama janda itu, berikan aku makanan. Tapi janda itu bilang, ya Tuhan, hamba Tuhan, saya hanya punya segenggam tepung. Setelah saya masak buat saya dan anak saya akan mati. Tapi Elia bilang, berikan kepada saya, nanti Allah akan mencukupi kebutuhan hidupmu. Dan wanita ini ya sudahlah, dia memberikan dengan sukacita, dia berikan kepada Elia, dan benar aja, minyak di dalam buli-bulinya tidak pernah habis, dan tepung di dalam tempayannya tidak pernah habis. Itu yang disebut dengan kasih. Kita nggak tahu akan besok seperti apa, tapi kasih yang sesungguhnya adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Ya, jadi apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus sebagai kasih yang sempurna itu? Ya, kalau kita baca Yohanes pasal 15 ayat 3 dibilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah melakukan hal itu buat kehidupan kita. Seberapa besar kita mau berkata kepada Yesus, Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih aku boleh berjumpa dengan Engkau, dan terima kasih aku sudah ketemu dengan kasih yang sesungguhnya. Hal yang ketiga yang diingatkan daripada pertemuan kita kepada Tuhan adalah berjumpa dengan Yesus adalah mujizat. Suatu ketika Yesus sedang berjalan, dia dihampiri oleh Yairus, kepala rumah ibadah. Dia berkata, Yesus, anakku hampir mati. Tapi di cerita yang lain ada satu kisah seorang wanita yang sudah sakit pendarahan 12 tahun lamanya, hartanya sudah habis. Semua yang dia miliki, dia sudah bayar untuk segala tabib dan pengobatan apapun. Dia cuma punya keyakinan, wah ini Yesus yang pernah saya dengar. Ini Yesus yang pernah saya lihat melakukan banyak mujizat. Apakah mungkin dia akan memberikan mujizat kepadaku? Sehingga akhirnya dia menghampiri Yesus. Tapi karena orang banyak yang menghimpitnya, sehingga akhirnya dia bilang, asal ku jama saja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Dan dia melakukan apa yang imannya sampaikan. Dia mengalami yang namanya mujizat yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Sehingga akhirnya Yesus berkata, hai, siapa yang mengeluarkan energi dalam diriku? Dan wanita ini dengan ketakutan dia bilang, aku. Dan Yesus bilang, pergi, udah jangan berbuat dosa lagi. Ya, betapa banyak dari kita ingin ketemu sama yang pribadinya namanya Yesus, si pembuat mujizat, kenali sumbernya, kenali Yesus sebagai mujizat itu sendiri. Ya, masihkah kita bisa berkata, Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Masihkah kita berkata kepada Yesus, Yesus, Engkaulah sumber buat hidupku. Yesus, Engkaulah kasih buat hidupku. Yesus, Engkau adalah mujizat buat hidupku. Masihkah kita bisa berkata kepada diri kita, Chandra, kenal gak sama pribadi dia? Kenal gak sama si pemberi kebutuhan sesungguhnya? Kenal gak sama pribadi yang sudah menyelamatkan kamu? Temui dia. Temui dia. Karena hanya dialah yang memberikan kepada kita kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 63 bilang gini, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus tahu manusia itu lebih banyak mementingkan kebutuhan jasmani. Tuhan tahu bahwa kita itu hanya ingin sesuatu yang kita lihat. Kita mudah percaya pada sesuatu yang kita lihat. Tapi sebenarnya ada kepentingan yang lebih penting dari kebutuhan itu adalah pengenalan akan Yesus. Yang seperti tadi saya cerita, mungkin kalau seandainya saya nggak bertemu Yesus 30 tahun yang lalu, mungkin saya nggak tahu udah jadi seperti apa. Tapi waktu saya mengenal Yesus 30 tahun yang lalu, saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya berjalan gitu. Tapi namanya manusia kan tetap ada yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu proses kehidupan. Sama seperti saya juga hari-hari ini juga sama. Sedang mengalami proses ketakutan, kecemasan, segala macam. Tapi waktu saya mengenal Tuhan, saya kembali lagi. Tuhan, udah. Saya tahu kebutuhan gak akan pernah bisa dipenuhi. Tapi aku berserah kepada Tuhan. Jalannya ini Tuhan, terima kasih. Ya, 30 tahun lalu saya ingat banget. Tadi saya udah cerita sama Ibu Sri. Hampir 1 minggu itu saya banyak kan di gereja. Ya, dulu saya punya mama banyak melakukan kesalahan lah, sehingga akhirnya tuh istilahnya banyak masalah yang harus saya hadapin setiap harinya di dalam rumah tangga. Tapi gereja ini adalah sebuah tempat di mana saya tuh mendapatkan sukacita dan damai. Sehingga akhirnya dalam 1 minggu itu hampir 90%, 99% malah saya banyak kan di gereja. Ya, saya ingat kita bersihin gereja, kita melayani sekolah minggu, kita lakukan kegiatan apapun untuk memenuhi agenda sekolah minggu, itu saya lakukan. Sebagai apa? Di sini saya dapatkan kedamaian, di sini saya dapatkan Tuhan. Ya, mungkin dunia saya nggak akan pernah dapatkan, tapi di sini, di tempat ini, di rumah ini Tuhan ada, dan itu saya dapatkan kedamaian. Nah, pertanyaan yang sama, apakah perjumpaanmu dengan Yesus sudah menjadi kebutuhan yang utama dan terutama? Cari Yesus, jangan lihat dunia. Kenapa? Dunia penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Cari Yesus sebagai sumber. Cari Yesus sebagai mujizat. Cari Yesus sebagai kasih yang sesungguhnya. Ya, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Kita bangkit berdiri. Kita katakan,
cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau. Katakan Yesus. Yesus. Ini kami Tuhan. Ini anak-anakmu yang haus akan Engkau. Ini anak-anakmu yang mau bertemu dengan Engkau sebagai sumber. Ini anak-anakmu yang datang kepadamu menantikan mujizat daripadamu. Ini anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini untuk melihat Engkau sebagai kasih sesungguhnya. Yesusku, aku cinta Kau dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Katakan Yesus, tak terpukasi. Oh Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mungkin ada saudara-saudari di sini yang membutuhkan Yesus. Pingin bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh bertemu dengan pribadi Yesus dalam hidupku. Mungkin kebutuhan banyak menghimpit hidup kami Tuhan. Kebutuhan jasmani kami. Tapi kami butuh kebutuhan rohani, yaitu bertemu dengan Engkau. Mungkin banyak pergumulan daripada teman-teman semua, saudara-saudari yang hari-hari ini bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Aku sudah berteriak, aku sudah berdoa, aku sudah memohon kepadamu. Di mana Engkau? Mungkin boleh kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan kami Bapa. Terima kasih. Inilah yang kami butuhkan hari-hari Ya, ini Bapa. Tuhan. Haleluya. Kami butuh pribadi-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami perlukan, Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bertemu pribadi yang sempurna, yaitu Yesus. Kami mau bertemu dengan sumbernya sendiri. Kami mau bertemu dengan kasih yang sesungguhnya. Dan kami tahu mujizat ada dalam tangan. Amin. Ini permasalahan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Amin. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Berkati kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Terima kasih, kami, Tuhan Yesus. biar Engkau jawaban dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami tetap berlimpah dengan syukur. Apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan, Terima kasih. biarlah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Haleluya. kami. Engkaulah kebutuhan yang utama dan yang Terima kasih. terutama. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.